Kembali dalam IDX Second Session Closing pemirsa, masih bersama dengan Pak Ivan Rosanova, Elliott Wake Expert pemirsa dari PT Kanaka Hita Solvera. Masih ada satu saham pilihan Anda tadi ya, yang belum kita bahas Pak, yaitu Medco, buy on weakness support 372, kemudian support kedua 364, resisten pertama 406, resisten kedua 424. Apa yang menarik memang Anda sudah katakan level-levelnya begitu ya, tapi kenapa harus Ya, Medco dari emiten tambang? ya, secara relatif Medco juga menarik karena kenaikan di tanggal 14 Oktober kemarin ini merupakan wave 3 ya, wave 3 dari wave C, di mana karakteristiknya memang didukung dengan partisipasi publik yang cukup tinggi. Kita lihat dari volumenya juga tinggi, sehingga koreksi saat ini memang masih membentuk wave 4. Dengan demikian maka setelah wave 4 selesai harusnya akan naik kembali membentuk wave 5 dengan target di level resisten tersebut. Oke, itu dia saham-saham pilihan dari Pak Ivan. Sudah lengkap kita bahas. Kita kembali ke WhatsApp interaktif Pak Ivan ya. Ya. Pak Tony dari Jakarta, selamat sore. Beliau menanyakan SMBR, entry di 515 untuk jangka pendek saja. Analisisnya gimana nih Pak Ivan? SMBR Oke, 515. Oke, level beli di 515. Nah, untuk SMBR ini sebetulnya cukup menariknya karena saya lihat memang untuk WFB target idealnya sudah tercapai ya di 560 kemarin, di hari kemarin, seperti itu. Sehingga untuk kenaikannya mungkin untuk menguji resisten yang terbentuk di level 560 ini akan menjadi cukup berat, dan jika sanggup untuk menembus level tersebut baru ada potensi untuk penguatan lanjutan ke level 600, tetapi karena level resisten atau target ideal dari WP ini sudah tercapai, mungkin lebih besar potensinya saat ini untuk terkoreksi lagi ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan untuk level support berikutnya untuk besok mungkin jika terjadi koreksi lanjutan di 480 itu menjadi level support pertama. Oke, ada peluang koreksi lagi ke 480 ya, waspada Iya. di SMBR untuk Pak Tony di Jakarta. Baik, kita beralih untuk menganalisis pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak BS dari Medan. Selamat sore. Sedang beli BEFIN atau BFIN nih Pak Ivan di 390. Berapa support dan resistennya atau di hold saja? Menarik tidak mencermati BFIN ini sendiri Pak Ivan? Oke, untuk BEFIN saat ini karena posisinya masih terkonsolidasi, memang masih cukup aman ya untuk level support di 380. Itu selama BEFIN tidak close di bawah itu, maka masih ada peluang untuk naik kembali setidaknya ke level 400 ya. 400 sampai 402. Dan ada 400. kemungkinan ya untuk konsolidasi lanjutan mungkin akan terbentuk pola triangle atau pola koreksi kompleks yang lain. Tapi perlu dicermati level 380 ini sebagai support. Selama tidak close di bawah level tersebut maka masih cukup aman sih untuk saat ini. Artinya kalau dia break di bawah 380 cut loss saja? Iya, jika close di bawah tersebut mungkin secara teknikal jika hanya membentuk shadow masih aman. Artinya level lowest-nya di bawah 380, tapi selama tidak close di bawah 380 masih aman. Oke. Tapi kalau misalnya ditutup Close di bawah level tersebut, maka ya Kalau close di bawah 380? Ya sebaiknya untuk BEFIN cut loss dahulu, nanti bisa kembali melakukan buyback secara bertahap di 368, kemudian di 358. Itu untuk dua level support untuk melakukan akumulasi kembali. Cermati support 380 ya. Baik, kita beralih ke penanya selanjutnya dari Pak Budi di Jambi. Selamat sore Pak Budi. Mau nanya saham Kalbe Farma. Besok katanya, kini saya mempunyai di angka 1580. Pak Ivan, bagaimana prediksinya untuk hari esok? Berarti benar-benar ini adalah trader. Oke, kalau untuk esok hari sepertinya kemarin Kalbe Farma juga sekilas melihat, saya lihat ada pola leading diagonal dan sekarang mungkin koreksinya masih belum selesai ya Pak. Ini baru kemarin konsolidasinya baru wave B dari wave 2 seperti itu. Sehingga
kemungkinan kalau memang posisinya masih belum banyak bisa kembali melakukan akumulasi di level 15.20 dan 14.90. Tetapi kalau memang sudah full seperti itu, mungkin strateginya nanti untuk bisa mengurangi posisi apabila break level 15.45, kemudian untuk melakukan akumulasi kembali di dua level support yang saya sampaikan. Mungkin mengurangi 15 posisi sebagian masih oke. Artinya, 15.20 sampai 14.90 ya, iya. support. Resistennya di posisi berapa yang bisa menjadi acuan kalau ada kenaikan? Untuk resisten terdekat itu di level 16.05, kemudian fraktal penting itu di 16.50. Apabila berhasil di break, maka Beverly bisa melanjutkan rally-nya kembali. Oke, 16.05 sampai 16.50 ya. Iya. Baik, kita ke Pak Fatur dari Samarinda. Selamat sore Pak Fatur. Saya ada punya BNI atau BBNI ya di harga 5.300 Pak Ivan. Apakah cut loss, hold atau tambah slot lagi? Dan kalau misalnya tambah, rekomendasinya di harga berapa? BBNI. Oke, untuk BBNI, sebentar saya lihat untuk saat ini BNI masih oke. Untuk menambah posisi mungkin melihat peluang koreksi IHSG esok hari, maka bisa diperhatikan di level 4670 itu sebagai support pertama. Kemudian support keduanya ini cukup dekat ya di 4.600 di 4610. 4610. Iya, untuk akumulasi lagi misalnya sifatnya menambah slot, masih bisa melakukan penambahan di level tersebut. Oke, tampaknya beliau sudah punya dalam 3 bulan terakhir karena punya di 5.300 gitu ya, agak jauh dengan level support yang memang Pak Ivan sampaikan. Secara teknikal masih menarik tidak sih? Secara teknikal masih ada peluang sebetulnya untuk BNI ini menguat lagi ya. Sepertinya saat ini memang masih berada di wave 4 ya, artinya nanti masih ada potensi kenaikan di wave 5 itu. Targetnya untuk resisten itu di 4990. Oke. Masih dari perbankan, kita beralih ke penanya selanjutnya. Ini tidak mencantumkan nama. Oke, maaf, dari Pak Edi di Bandung, selamat sore. Menanyakan BBKP, saya punya di 245. Katanya bagaimana untuk minggu ini, Pak Ivan? Minggu ini tinggal besok begitu, ataupun lebih ke tren jangka pendek? Oke, untuk BBKP, nah BBKP ini juga kenaikan agresif kemarin itu sudah mencapai target kenaikan retrace ideal ya secara relatif dari ukuran Fibonacci-nya memang sudah mencapai level ideal di 61,8, sehingga untuk saat ini memang perlu dicermati level 236 sebagai support. Kalau ternyata level tersebut ditembus, baiknya mulai mengurangi posisi atau melakukan cut loss. Oke, 236 level support yang akan diuji. Kalau tembus di bawah itu ataupun ditutup di bawah posisi itu, cut loss dulu ya? Iya, untuk kembali melakukan akumulasi mungkin di sekitar 224 sampai 226, karena kemungkinan koreksi masih berlanjut ke level tersebut. Ya. Resistennya di posisi berapa Pak Ivan? Oke, untuk resisten terdekat tentu ada di 258. Baik. Kemudian resisten berikutnya adalah fraktal di 274. Oke, itu dia ya. 224 sampai 226, supportnya jangan sampai tutup di bawah 236, resisten 258 sampai 274. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ivan, ini dari, oke, tidak mencantumkan nama. Selamat sore, saya ada Antam di 935. Gimana dengan perdagangan besok, Pak Ivan? Oke, Antam di 935. Ya, ini Antam memang termasuk salah satu yang volatilitasnya cukup tinggi. Ini di posisi closing ya? Closing iya, 2935. 935. Oke, untuk posisi saat ini untuk Antam mungkin ada potensi untuk koreksi lanjutan, mudah-mudahan tidak agresif ya, mungkin
ke 890 itu menjadi support pertama. Kemudian support berikutnya ada di 820. Oke, menguji support dulu ya, 890 sampai 820. Nah, ya untuk level support di level tersebut, tapi jika memang esok hari ada pembalikan arah, itu perlu dicermati untuk level resisten bisa mulai melakukan profit taking di 980, kemudian di 1015 dan 1050 untuk level-level resistennya. Oke, ada peluang ke sana ya, 1015 bahkan 1050 kalau ada pembalikan arah ataupun penguatan, karena hari ini melemah tipis 2,09%, setelah kemarin menguat 24% lebih pemirsa. Jadi waspada saja, kalau ada kenaikan siap-siap profit taking, kalau ada pelemahan masih ada support 890 sampai 820. Baik Pak Ivan, kita beralih ke masih dari sektor yang sama, yaitu PSAB dari Ibu Rani di Jakarta. Selamat sore Ibu Rani. Beliau menanyakan PSAB di 226. Bagaimana rekomendasinya kalau PSAB Pak Ivan? Oke, kalau PSAB saat ini memang mungkin perlu menunggu ya itu karena sekarang posisinya sedang membentuk wave B atau wave 2 itu kemungkinan kalau terjadi koreksi lagi mungkin masih bisa cukup dalam. Itu idealnya memang koreksinya mencapai ke level 204. Tapi ada support terdekat itu di 210. Mudah-mudahan memang masih tahan di level tersebut. Sementara untuk penguatannya apabila nanti PSAB bisa berhasil menguat dan menembus level fraktal di 236, maka target berikutnya penguatan adalah ke 244 untuk resisten pertama dan juga 260 sebagai resisten keduanya. Oke, kalau berhasil ke 236 akan ada peluang ke 244 dan lanjut ke 260. Namun jika tidak, peluangnya adalah 210 sampai dengan 204 ya Pak? Iya, untuk level konfirmasinya jika mampu break dan ditutup di atas 236 memang akan berpeluang ke level resisten berikutnya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Ivan. Ini dari Pak Franky di Surabaya. Selamat sore Pak Franky. Beliau menanyakan prospek dari Indofood jangka pendek dan menengah gimana? Karena saya sudah punya Pak di 7.075. Oke, kalau untuk Indofood mungkin saat ini memang berada di level support ya. Supportnya ini sebetulnya cukup kuat di level 7.000 ya. Dan apabila level ini ternyata ditembus, maka karena secara fraktal cukup kuat, sebaiknya mengurangi posisi untuk bisa melakukan buyback lagi di level terdekat adalah di level 6.600 sampai 6.650 itu bisa melakukan pembelian kembali buyback seperti itu. Kemudian apabila koreksi itu ternyata masih cukup agresif, memang support berikutnya ada di sekitar 6.275. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Ivan. Terima kasih untuk analisis dan juga rekomendasinya. Sukses selalu untuk Pak Ivan dan sehat selalu Pak. Sampai berjumpa kembali. Iya, terima kasih Mbak Disa. Dan pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tersebut bisa menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan kita akan berjumpa kembali esok hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, jangan lupa di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu. Jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak dan jauhi kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Sukses selalu untuk portofolio saham Anda. Sampai jumpa.